Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, perkenalkan nama saya Maya Rasana dengan NPM 2015-012051. Di sini saya akan presentasikan hasil tugas saya, yaitu terkait mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4. Untuk materi pertama yaitu adalah preseden. Untuk preseden pertama adalah bangunan Cultural Center dengan arsitek Studio A+, dengan luas daerah 21.206 meter persegi dan berlokasi di Zhengzhou, Cina. Mahakarya yang dirancang oleh arsitek Jepang Kiso Kurokawa. Art Center ini terletak di taman umum tepi pantai di sepanjang Lakeshore. Di sepanjang Lakeshore tidak ada bangunan besar di sekitarnya. Sebagian besar bangunan dikubur ke dalam gundukan hijau. Satu-satunya bangunan yang terlihat adalah cincin besar yang melayang di atasnya. Di dalam ring terdapat ruang pameran seni utama, di mana orang-orang juga dapat menikmati pemandangan panorama 360 derajat dari wilayah yang baru dikembangkan. Bentuk cincin mengambang ini mengekspresikan rangkanya sebagai mahkota. Aula multimedia diposisikan di lantai dasar, berbentuk kubus dan dikubur ke dalam tanah hijau bergelombang. Berbeda dengan aula multimedia yang menghadap ke dalam, aula pameran seni lainnya adalah platform terbuka lebar di mana orang dapat melihat keluar sambil menikmati seni. Karena ada landmark utama di sekitar situs di segala arah, aula didefinisikan sebagai bentuk melingkar cincin sehingga orang dapat berjalan di sepanjang ruang dan mendapatkan pemandangan 360 derajat keluar wilayah Danau Naga. Untuk memastikan pemandangan panorama yang tidak terhalang, semua kolom di perimeter lingkaran luar dihilangkan dengan struktur cantilever dari lingkaran dalam cincin. Dinding tirai kaca juga didesain transparan dan mulus cincin dengan diameter 51,2 meter. Ini hanya ditopang oleh 3 kolom dengan bentang besar di antaranya. Semua kolom digabungkan dengan dinding, tangga, atau gundukan hijau sehingga cincin tampak seperti objek yang tidak didukung secara visual. Pusat seni bersebelahan dengan jalan setapak tepi danau ini menjadi titik tertinggi area dan titik fokus ikonik. Bangunan dan lanskap berinteraksi dan membentuk serangkaian platform pada tingkatan yang berbeda dan arah yang berbeda. Platform ini dihubungkan oleh tangga besar, tangga spiral, lereng, elevator, dan elemen vertikal lainnya, dan membentuk sistem promenade multidimensi skala besar sebagai perluasan jalan setapak tepi danau. Baik dari analisis presiden ini yang bisa saya terapkan untuk meredesain Taman Gajah, yaitu adalah semua kolom di perimeter lingkaran itu di luar dihilangkan dengan struktur cantilever dari lingkaran dalam cincin untuk memastikan pemandangan panorama yang tidak terhalang dinding tirai kaca juga didesain transparan dan mulus. Jadi untuk bangunan di Taman Gajah nanti diusahakan untuk memaksimalkan agar dapat melihat view pemandangannya. Lalu untuk analisis presiden kedua adalah bangunan TIK Art Center dengan arsitek Domani dengan luas daerah 18.000 meter persegi yang berlokasi di Foshan, Cina. Tim desain membagi jalur sirkulasi lanskap menjadi tingkat atas dan bawah. Batu bata keramik merah digunakan untuk memberikan panduan yang jelas jalan menuju bangunan bagi orang-orang yang memasuki ruang dari arah yang berbeda. Sementara itu, taman beraspal kerikil hitam menyediakan area yang lebih terbuka dan lebih bebas untuk beristirahat dan memberikan pengunjung pilihan lain untuk pengalaman yang beragam. Tingkat atas dan bawah saling terkait untuk menciptakan rute pengalaman yang kaya, multi-arah, dan intuitif. Di sisi lain, kolam bundar yang ikonik telah menjadi tujuan banyak pengunjung, yang merupakan salah satu pemandangan air buatan terbesar di Guangzhou dan Fozan. Anjungan yang pandang yang membentang ke tengah kolam memberikan panorama fasad utama bangunan. Sistem dinding gorden dua lapis seperti jala adalah sorotan visual dan fokus teknis proyek. Efek grid masuknya yang unik dicapai dengan menggabungkan bata keramik tradisional dengan desain struktural dinding tirai modern. Modul segitiga sama sisi dirakit untuk membentuk fasa pola jala. Lalu selanjutnya desain pasif keseluruhan bangunan meminimalkan konsumsi energi dengan menggunakan sistem dinding tirai dua lapis di fasa timur, selatan, dan barat, yaitu yang berupa jaringan bata tanah bata tanah liat, lalu rongga, dan juga kaca tempered low E, berinsulasi.
Dibandingkan dengan titik tirai konvensional, sistem ini mengurangi konduksi panas bangunan sekitar 30% dan memperkirakan konsumsi energi pendinginan sebesar 30%, yang secara efektif meningkatkan kinerja insulasi. Pada saat yang sama, sistem dinding tirai bata Karawang samping setebal 240 meter ini membentuk filter sinar matahari yang fungsinya untuk mencegah silau yang disebabkan oleh sinar matahari langsung, sekaligus meningkatkan kelembutan cahaya melalui pembiasan. Lalu sebuah lengkungan dengan bentang maksimum 29 meter dibuat di dinding fasad. Bagian lengkungan terdiri dari balok cantilever dan plat lipat menjorok ke atas sehingga lebih tinggi dari balok antar lantai. Bagian tengah lengkungan memiliki balok cantilever dan kolom dan balok gantung untuk mencapai skala yang luas. Terakhir, bagian non-lengkungan dibangun dengan balok cantilever dan dinding bata. Dari analisis presiden ini yang bisa diterapkan untuk meredesain Taman Gajah, yaitu membagi jalur sirkulasi lanskap menjadi tingkat atas dan tingkat bawah, kemudian menggunakan material yang berwarna kontras untuk memberikan panduan yang jelas jalan menuju bangunan bagi orang-orang yang memasuki ruang dari arah yang berbeda. Lalu untuk meminimalkan konsumsi energi dengan menggunakan sistem dinding tirai 2 lapis. Lalu untuk analisis presiden ketiga yaitu pusat hiburan Hibin White Magnolia dengan arsitek challenge design dengan luas area 1.000 meter persegi yang berlokasi di Hibin, Cina. Proyek ini terletak di Taman Olahraga di sebelah stasiun kereta api Hibinsi yang merupakan taman terbesar di perencanaan tepi selatan. Taman olahraga ini termasuk alun-alun Jingsui, alun-alun Kuakio, alun-alun Patung, lapangan bulu tangkis, kolam renang, luar ruangan, teater kota, pusat layanan taman, dan lain-lain. Proyek ini akan digunakan sebagai pusat hiburan di taman. Proyek ini terletak di sudut tenggara taman yang dapat dihubungkan ke Taman Hutan Gunung Kising melalui koridor hijau lanskap dengan lanskap ekologis. Di lantai 1 terdapat gedung di atas panggung dan menempatkan area fungsional utama di lantai 2. Dengan cara ini terbentuk ruang abu-abu yang menarik dan bervariasi, memberikan lebih banyak kemungkinan bagi orang untuk melakukan aktivitas seperti menjadi taman bermain bagi anak-anak untuk bermain petak umpet. Teras lantai 2 adalah titik tertinggi dibandingkan area sekitar, menghadap ke seluruh taman olahraga. Desain rem koridor tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan fungsional untuk memandu orang ke ruang lantai 2, tetapi juga membentuk ruang terbuka untuk menambah kesenangan bermain orang. Dari analisis presiden ini yang bisa diterapkan untuk meredesain Taman Gajah yaitu adalah dengan desain rem koridor sebagai kebutuhan fungsional untuk memandu orang ke lantai 2 dan menempatkan area fungsional utama di lantai 2, sedangkan di lantai 1 ditempatkan area penunjang yang seperti kamar mandi dan lain-lain. Dengan cara ini terbentuk ruang abu-abu yang menarik dan bervariasi. Lalu untuk selanjutnya adalah analisis site. Pertama ada tata guna lahan atau land use. Sebelum menganalisis site ini berada di lokasi kawasan yang berada di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Majapahit, dan Jalan Sriwijaya, yang terdiri dari Taman Gajah, Gor Saburai, dan Lapangan Saburai. Untuk tata guna lahannya, penggunaan lahan di kawasan ini pada skala makro termasuk area mixed use yang berada di pusat kota Bandar Lampung. Dikatakan mixed use adalah karena terdiri dari area komersial yang berupa area perdagangan bisnis, area pemukiman, area perkantoran, rumah sakit, area RTH, bangunan konservasi. Lokasi RTH 8 Park atau Taman Gajah ini seluas 15.000 meter persegi yang berlokasi di pusat kota Bandar Lampung. Gor Saburai atau Gelanggang Olahraga Sambumi Ruwajurai adalah sebuah stadion olahraga yang berada di Kecamatan Enggal, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, dibangun pada tahun 1997. Letak gor ini tepat berada di jantung kota Bandar Lampung. Untuk bangunan di sekitar saat ini terdapat Grand Karaoke, lalu ruko-ruko di sebelah Grand Karaoke-nya, lalu supermarket Galail KFC, lalu ruko di Jalan Sriwijaya, Mall Plaza Lotus, ruko Paguyuban Jalan Sriwijaya. Lalu terdapat juga landmark penanda. Landmark penanda di kawasan ini adalah berupa Tugu Adipura dan Tugu Gor Olahraga Saburai. Tugu Adipura ini berada di antara perempatan Jalan Raden Intan, Jalan Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Ahmad Yani. Sedangkan Tugu Gor Olahraga Saburai, landmark ini berada di tengah sisi kiri barat gor yang menjadi penanda di gor ini. Lalu untuk selanjutnya adalah analisis site berupa bangunan di dalam site-nya.
Untuk bangunan pertama yang ada berada di Taman Gajah yaitu adalah Taman Gajah terdapat cukup banyak bangunan. Kebanyakan bangunan ini memiliki bentuk lingkaran seperti terlihat pada gambar. Terdapat toilet dan pos penjagaan Pol PP yang memiliki bentuk lingkaran. Bentuk bangunan lingkaran ini terlihat menarik dan estetik. Namun menurut saya bentuk ini tidak efisien dikarenakan terbatasnya ruangan. Lalu selain bangunan toilet dan pos penjagaan Pol PP ini, terdapat juga musola Arido. Musola Arido ini memiliki bentuk fasad dengan menggunakan gaya repetisi dan tampak depan ditutupi oleh handrail yang membuat fasad terlihat lebih menarik. Seperti terlihat pada gambar, di bentuk fasad ini bentuk repetisi alias pengulangan, sehingga di sini tuh udah terlihat sangat estetik. Lalu terdapat juga ram untuk jalan masuknya. Ram ini memiliki lebar 100 cm dan kemiringan lebih dari 10 derajat. Untuk pengunjung difabel berkursi roda jika ingin mengunjungi musola, walaupun sudah ada ram masih kesulitan dikarenakan di ujung ram masih memiliki perbedaan level lantai sekitar 10 cm. Dan menurut hasil analisa saya bangunan musola ini sudah cukup baik dalam pendesainannya, cuman sayang sekali dalam perawatannya sangat-sangat kurang dan memprihatinkan. Dikarenakan terlihat pada gambar di foto ini, terlihat bahwa bentuk fasad bangunannya itu sudah banyak kerusakan dan kayak keropos-keropos seperti ini. Dan lalu juga untuk bagian dalam bangunannya juga terlihat kurang terawat. Lalu untuk bagian RAM itu juga perlu diubah dikarenakan itu masih ada perbedaan levelnya sekitar 10 cm. Lalu untuk bangunan di Gor Saburai, hampir semua kegiatan olahraga di provinsi ini pernah dilaksanakan di Gor Saburai. Namun pada 15 September 2020 sore terdapat insiden gor terbakar. Nah, dari insiden gor terbakar ini membuat kondisi gedung ini semakin hari semakin tidak terawat, baik bagian dalam maupun bagian luar bangunannya. Nampak bagian depan bangunan pasca terbakar kondisinya masih berbentuk rangka, sedangkan tiang bangunan yang berjumlah dengan 8 dengan lebar sekitar 30 cm persegi masih berupa semen kasar alias belum diplester. Begitu juga dengan bagian samping kanan dan kiri bangunan tersebut yang juga ditumbuhi rumput. Bahkan bagian tribun dalam gor pun sudah ditumbuhi oleh tanaman liar. Jadi bangunan gor ini sudah sangat memprihatinkan bentuknya dan sangat-sangat tidak terawat, dan nantinya untuk dalam redesain Taman Gajah ini, meredesain kawasan Taman Gajah ini, untuk bagian gor ini akan dirubah menjadi pusat kesenian. Lalu untuk bangunan di lapangan Korem, hampir tidak ada bangunan di lapangan Korem ini. Hanya ada beberapa bangunan, salah satunya adalah kamar mandi. Kamar mandi ini dibuat sebagai bangunan penunjang bagi para pengunjung yang melakukan kegiatan olahraga di lapangan ini. Nantinya untuk dalam redesain kawasan Taman Gajah ini dan untuk bagian di lapangan Koremnya juga tetap sama. Untuk bangunannya hanya ada kamar mandi dan juga ada pos penjaga. Sisanya itu bukan tidak berupa bangunan. Lalu untuk analisis selanjutnya adalah sirkulasi pejalan kaki. Sirkulasi di Taman Gajah. Jalur pedestrian di sekitar Taman Gajah memiliki lebar yang bervariasi dari 160 cm sampai dengan 175 cm. Dengan tinggi jalur pedestrian dari jalan utama 30 cm. Jalur pedestrian ini sendiri dilengkapi dengan blok kuning atau yellow line untuk memudahkan akses pengunjung difabel menuju Taman Gajah. Sayangnya untuk akses baik dari jalan utama menuju jalur pedestrian serta jalur pedestrian menuju taman tidak dilengkapi ram, sehingga akses untuk pengunjung difabel yang menggunakan kursi roda masih harus menggunakan bantuan dari orang lain untuk melewatinya. Di pinggir batas jalur pedestrian sendiri terdapat retak bisa berbahaya bagi difabel yang akan melalui jalur pedestrian ini. Bentuk jalur pedestrian di Taman Gajah menyebar ke penjuru taman. Selain menyebar di dalam taman, di sekeliling taman juga disediakan jalur pedestrian. Di jalur pedestrian ini, tunadaksa pengguna kursi roda bisa dengan nyaman berkegiatan karena luasnya jalur pedestrian, begitu juga dengan tunadaksa pengguna kruk. Namun, bagi tunanetra agak kesulitan untuk menggunakan fasilitas ini karena tidak tersedianya jalur pemandu. Baik untuk jalur pedestrian ini nantinya diharapkan untuk lebih memikirkan untuk orang-orang difabel.
Lalu untuk selanjutnya adalah sirkulasi di sekitar kawasan. Untuk sirkulasi di kawasan menggunakan trotoar di sekeliling kawasan. Jadi di sekeliling kawasan ini terdapat trotoar, namun di beberapa titik kawasan malah ditutupi oleh penjual kaki lima yang berjalan di pinggir jalan, sehingga fungsi trotoar sebagai pedestrian ini tidak berfungsi dengan baik karena tertutupi gerobak para penjual tersebut. Kegiatan pejalan kaki Kegiatan berjalan kaki yang sedang untuk mau berbelanja di penjualan kaki lima tersebut juga menghambat jalur pedestrian. Lalu banyak juga pembeli yang menjadikan trotoar ini menjadi tempat duduk atau tempat nongkrongnya. Terlihat seperti pada gambar, banyak terdapat kursi-kursi yang terdapat di atas trotoar tersebut. Dikarenakan adanya hambatan tersebut, maka dari itu lebih efektif jalur pejalan kaki yang tersedia menjadi berkurang dan mengganggu bagi sirkulasi pejalan kaki yang melintasinya. Untuk menanggapi masalah tersebut, nantinya dalam redesign Taman Gajah ini, saya akan membuat bagian untuk penjual kaki lima itu sendiri. Jadi kayak ada area kuliner yang dimana di area kuliner itu bisa menjadikan wadah untuk tempat para penjual kaki lima untuk berjualan, dan itu pastinya berbeda dengan trotoar. Dan di dekat tempat area penjualan itu juga terdapat area makan yang fungsinya untuk menjadi tempat para pengunjung untuk menikmati makanannya. Lalu sirkulasi di kendaraannya. Untuk sirkulasi kendaraan dari arah Jalan Raden Intan memiliki sirkulasi satu arah menuju Tugu Adipura, sedangkan untuk Jalan Sriwijaya, Jalan Majapahit, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Tulang Bawang memiliki sirkulasi dua arah. Lalu analisis site parkiran di Taman Gajah, parkiran untuk kawasannya. Di kawasan ini terdapat parkiran yang cukup besar yang dapat memuat kendaraan mobil serta motor. Parkiran ini terletak di antara Taman Gajah dan juga Gor Saburai. Parkiran yang baru-baru ini rampung memiliki 2 lantai. Jalan masuk kendaraan ke lantai 2 ini menggunakan ram. Terlihat pada foto yang terlampir, itu ada foto ramnya, dan juga ini adalah parkiran lantai satunya, ini parkiran lantai 2-nya. Dan menurut analisa saya, RAM ini masih kurang landai dan masih cukup ekstrim untuk dipakai gitu ya. Lalu untuk parkiran di Taman Gajahnya sendiri, untuk parkiran di Taman Gajah ini terletak di area depan, namun parkiran ini hanya tersedia untuk kendaraan roda 2 saja. Dan sebenarnya parkiran yang besar ini bisa dipakai untuk Taman Gajah juga karena letaknya dekat dengan Taman Gajah. Lalu pintu masuk di Taman Gajah. Akses masuk pengunjung yang akan masuk ke taman ini bisa melalui 3 sisi taman yang terbuka, yaitu melalui sisi Jalan Jenderal Sudirman, sisi Jalan Sriwijaya, dan sisi Jalan Majapahit. Di area pintu masuk di sisi Jalan Jenderal Sudirman terdapat area penerima yang membuat akses dari luar atau Jalan Jenderal Sudirman tidak langsung menuju ke dalam taman. Pintu masuk area ini memiliki lebar 6 meter. Area penerima ini digunakan juga menjadi area parkir pengunjung yang datang ke area Taman Gajah. Lalu untuk parkiran di lapangan korem, banyak pengunjung dari lapangan korem memarkirkan kendaraannya di pinggiran jalan, baik kendaraan beroda 2 maupun kendaraan beroda 4. Dan menurut saya ini tidak efisien karena ini juga mengganggu jalan. Jadi nantinya untuk meredesain Taman Gajah itu akan dibuat parkiran yang berada di dekat pusat seni, yang dimana pusat seni itu kan berada di tengah-tengah kawasan. Jadi sehingga dari parkiran tersebut juga bisa mengakses ke parkiran di lapangan korem dan juga bisa mengakses ke lapangan korem dan juga bisa mengakses ke Taman Gajah. Lalu untuk analisis selanjutnya adalah kebisingan dan iklim. Untuk kebisingannya, tingkat kebisingan pada Taman Gajah cukup tinggi. Hal ini disebabkan saya berada di pusat kota dan berada di sisi jalan utama. Kebisingan tertinggi berada di Jalan Selatan Side, yaitu Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Sriwijaya. Kebisingan disebabkan oleh suara kendaraan serta aktivitas dari pedagang kaki lima yang berada di sekitar site, dan juga aktivitas dari pembeli dari pedagang kaki lima tersebut. Sedangkan kebisingan sedang berada di Jalan Tulang Bawang, serta sebagian Jalan Majapahit,
dikarenakan di bagian sebelah sini itu hanya sedikit pedagang kaki lima yang berjualan dan juga diminimalisir dengan penambahan vegetasi di sisi yang berbatasan dengan jalan. Menanggapi kebijakan tersebut, nantinya seperti yang saya bilang sebelumnya, nanti area penjualan kaki lima ini akan dipindahkan menjadi area kuliner, dan juga nantinya di sekeliling site akan dimaksimalkan untuk penambahan vegetasinya. Lalu untuk iklim, yang pertama adalah cahaya mataharinya. Durasi hari di Kota Bandar Lampung tidak banyak berbeda sepanjang tahun, tetap dalam 26 menit dari 12 jam sepanjang hari. Pada tahun 2021, hari terpendek adalah 21 Juni dengan 11 jam 49 menit siang hari. Hari terpanjang adalah 21 Desember dengan 12 jam 26 menit siang hari. Lalu kedua adalah angin. Angin cenderung berhembus dari arah barat daya site. Angin yang berhembus cenderung kuat. Hal ini bisa dinilai baik karena udara di Bandar Lampung cenderung hangat ke panas, sehingga bisa meredakan suhu tinggi tersebut. Namun tetap diperlukan pemecah angin dengan menambah vegetasi besar. Sedangkan pada area sebelah utara memiliki angin yang cukup sedang. Lalu untuk analisis site vegetasi. Vegetasi pada saat diisi dengan berbagai tumbuhan seperti pohon beringin, palem cemara, serta pohon penduduk lainnya. Jenis vegetasi yang ada di Taman Gajah terdapat pohon palem dengan berjumlah 38 buah pohon. Selain itu juga pada area taman digunakan juga rumput. Dikarenakan kurangnya vegetasi, maka diperlukan lebih banyak pohon peneduh untuk meminimalisir polusi udara dan menurunkan suhu udara pada site. Ini adalah lampiran foto-foto vegetasi yang ada di Taman Gajah. Untuk perkerasannya, terdapat semen yang digunakan pada jalan utama di area taman, juga semen untuk parkiran. Lalu paving blok kotak-kotak digunakan pada area amphitheater dan juga di tempat area olahraga kecil ini. Lalu untuk batu kali digunakan pada area pedestrian di taman. Lalu untuk paving grass digunakan pada Taman Gajahnya. Lalu rubbing flooring digunakan pada area bermain. Lalu tangga beton digunakan pada area tangga di gor maupun di area taman. Lalu untuk aspal digunakan di lapangan koramnya. Lalu analisis saya berupa utilitas. Untuk utilitas listriknya, pada Taman Gajah terdapat penerangan yang diletakkan beberapa titik berupa lampu sorot dan lampu taman. Lalu untuk di Gor Sabudayanya terdapat penerangan di dalam gor, yaitu di atapnya. Namun, sistem listrik di gor sepertinya sudah tidak berfungsi. Sedangkan di sepanjang jalan di sekitar site terdapat penerangan di beberapa titik. Namun, penerangan jalan pada Jalan Majapahit masih kurang sehingga pada malam hari jalanan nampak gelap. Untuk drainase pada site ini ada beberapa titik. Ketika hujan terdapat beberapa spot yang airnya menggenang seperti di area parkiran dan juga area skateboard. Untuk plumbing terdapat sistem utilitas air berupa tempat mencuci tangan, tempat wudhu, dan kamar-kamar mandi. Selain itu terdapat tower sebagai sumber air yang terletak di samping pos jaga. Lalu kemudian selanjutnya adalah tangga. Terdapat tangga untuk parkiran untuk menghubungkan lantai 1 ke lantai 2. Terdapat juga tangga di area bermain dan terdapat beberapa tangga di beberapa spot taman untuk penghubung ketinggian elevasi. Lalu selanjutnya pembuangan sampah. Dalam pemenuhan pembuangan tempat sampah, Taman Gajah menggunakan bak sampah yang dibedakan berdasarkan jenis sampahnya. Namun dalam prakteknya, masyarakat masih belum membuang sampah sesuai dengan jenis bak sampahnya. Bak sampah ini diletakkan di banyak titik di Taman Gajah, sementara di gor dan lapangan gajah tidak terlalu banyak. Menanggapi utilitas di site tersebut, menurut saya pertama, menanggapi utilitas listrik diperlukannya penambahan lampu jalan di sepanjang Jalan Majapahit agar jalan tersebut tidak gelap. Menanggapi pedestriannya diperlukannya penambahan drainase terutama untuk parkiran dan area skateboard. Juga dikarenakan drainase ini sering tersumbat juga oleh daun-daun gugur, maka perlu adanya pembersihan secara berkala pada area pedestrian tersebut. Terlihat pada gambar di bawah ini itu adalah area skateboard yang tergenang air dan menurut saya itu cukup parah. Lalu untuk menanggapi utilitas air, perlu adanya pembersihan secara berkala juga pada fasilitas penunjang seperti tempat cuci tangan, tempat wudhu, dan juga toilet. Terlihat pada gambar di sebelah kanan bawah ini, itu tempat mencuci tangannya terlihat tidak terawat dan sudah kotor, dan itu juga karena bentukannya yang sudah seperti itu, jadi banyak pengguna yang tidak menggunakan ini dengan sebaiknya.
Lalu untuk menanggapi pembuangan sampah, banyak sekali tempat sampah yang sudah tidak layak pakai, maka perlu adanya pergantian tempat sampah menjadi tempat sampah yang baru. Dan menurut saya, ini kan banyak sekali tempat sampah tempat sampah yang sudah tidak layak pakai itu masih ada di situ, dan menurut saya itu harus lebih baik diganti dan dibuang saja dan diganti dengan yang baru. Lalu untuk selanjutnya adalah zoning. Untuk zoning ini kebanyakan itu adalah ruang publik. Untuk ruangan semi publiknya adalah berada di tengah-tengah dan itu merupakan pusat kesenian, bangunan pusat kesenian. Untuk servisnya itu adalah ruangan parkir. Ruangan parkirnya itu adalah ada berada di sini dan juga berada di sini. Lalu servis lain itu adalah musola, lalu lavatory dan juga pos penjaga. Lalu untuk selanjutnya tabel aktivitas kebutuhan ruang. Untuk tabel aktivitas kebutuhan ruang, pengunjung taman dan lapangan melakukan aktivitas parkir, berekreasi, berolahraga, makan minum, buang air kecil atau besar, beribadah. Lalu untuk pengunjung food court sendiri itu adalah parkir, memesan makanan, menikmati makanan minumnya, buang air besar, air kecil, dan beribadah. Untuk pengunjung pusat seni itu melakukan aktivitas parkir, bertanya dan atau mendapatkan informasi, menitipkan barang, melihat karya seni, menonton pertunjukan, mengikuti kelas teori tentang seni, mengikuti kelas tari, mengikuti kelas musik, makan dan minum, buang air kecil atau besar, dan beribadah. Lalu untuk seniman melakukan aktivitas parkir, briefing atau bersiapkan pertunjukan atau pementasan seninya, lalu menyimpan peralatan, buang air kecil atau besar, memberikan pelajaran atau workshop, dan lalu beribadah. Untuk kurator melakukan aktivitas parkir, memeriksa dokumen atau objek pameran, memandu dan memberi informasi, menurunkan atau memuat barang kesenian, mempersiapkan studio workshop, menyimpan alat, buang air kecil atau besar, dan beribadah. Lalu untuk staf dan pengelola taman dan lapangan, itu melakukan aktivitas parkir, memeriksa kawasan, isyoma, buang air kecil atau besar. Lalu untuk staf dan pengelola pusat seni itu melakukan aktivitas parkir, kegiatan direktur dan karyawan, komputerisasi data atau arsip, rapat, menyiapkan konsumsi, buang air kecil atau besar, kegiatan perawatan bangunan, kegiatan pengoperasian utilitas bangunan, dan juga kegiatan pengamanan. Lalu untuk selanjutnya adalah tabel kebutuhan ruang. Jadi untuk Taman Gajah itu dibagi menjadi area penerimaan, area berkumpul, area kuliner, dan juga area olahraga, dan juga area kerja. Untuk area penerimaan itu terdapat entrance, pos penjaga, dan area pendakian. Untuk area berkumpul itu terdapat area berkumpul, area makan, area berjualan. Lalu untuk area olahraga itu terdapat lapangan basket dan skatepark. Untuk area kerjanya itu terdapat kantor pengelola, namun untuk kantor pengelola ini tidak terlalu besar di bagian Taman Gajah. Lalu ada area parkir. Area parkir ini sebagai area penerimaan. Lalu selanjutnya ada pusat seni. Untuk pusat seni terbagi menjadi area penerimaan, area kesenian, area belajar, area pengelola, dan area servis. Untuk area penerimaannya itu terdapat entrance, lobby, dan loket. Untuk pusat area kesenian itu terdapat ruang pameran, auditorium, amphitheater. Ruang pameran itu sebagai tempat melihat hasil karya seniman, ruang auditorium sebagai tempat menonton pertunjukan indoor, dan amphitheater sebagai tempat menonton pertunjukan seni outdoor. Lalu untuk area belajar itu terdapat studio workshop, kelas seni tari, dan kelas seni musik. Lalu untuk area pengelola terdapat kantor pengelola, ruang rapat, ruang arsip, dan loker karyawan. Untuk area servis terdapat pantry, lavatory, gudang barang koleksi, gudang alat kebersihan, mekanikal dan elektrikal, dan juga loading dock. Mengapa gudang ini terbagi menjadi 3? Dikarenakan ini memiliki berbeda konsep, karena gudang barang koleksi ini tuh lebih menyimpan ke barang-barang koleksi pamerannya. Lalu untuk gudang alat ini menyimpan alat-alat yang berkaitan dengan pamerannya, seperti tangga dan lain-lain. Lalu untuk gudang alat kebersihan ini khusus untuk menyimpan alat kebersihannya. Lalu untuk loading dock, itu adalah sebagai pengantar dan tempat produksi menuju transportasi ke customer maupun ke dalam gudang penyimpanan. Lalu selanjutnya lapangan Garuda. Lapangan Garuda ini terbagi menjadi 4 area, yaitu area olahraga, area berkumpul, area servis, dan area pendukung.
Untuk area olahraganya itu adalah lapangannya sendiri, lalu area fitness outdoor, trek lari, trek sepeda. Untuk area berkumpulnya itu adalah shelter dan juga tribun. Lalu untuk area service-nya itu adalah toilet, dan area pendukungnya terdapat taman atau pepohonan di lapangan tersebut juga. Lalu untuk bubble diagram. Untuk bubble diagram, pertama-tama itu parkiran. Lalu dari parkiran ini menuju ke entrance, dan dari entrance ini atau area masuk ini bisa masuk ke area pedestrian dan juga taman gajahnya ini. Dari area pedestrian ini kita bisa masuk ke zona kuliner, fasilitas penunjang, dan zona permainan anak, dan juga zona olahraga. Lalu setelah dari taman gajah, kita bisa menembus ke bagian parkiran. Dan bagian parkiran ini bisa menembus ke pusat seni, dan dari parkiran ini juga bisa menembus ke lapangan Gatam. Untuk lapangan Gatam tersendiri itu terdapat trek sepeda, trek lari, lapangan, tribun, dan juga WC umum. Untuk matriksnya bisa terlihat pada gambar. Itu terdapat ruangan-ruangan yang berkaitan dan juga tidak berkaitan. Lalu untuk gubahan massa, gubahan massa awalnya memiliki bentuk dasar lingkaran. Lalu selanjutnya gubahan massa ini mengalami pengurangan bentuk. Yang terdapat di bagian tengah-tengahnya itu terdapat pengurangan bentuk. Ini sesuai dengan studi presiden yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah bangunannya berupa cincin, dan juga saya mengaplikasikannya di studi massa tersebut. Lalu gubahan massa ini mengalami penambahan massa berupa setengah lingkaran. Jadi untuk di lantai 2-nya ini rencananya akan saya buat untuk amphitheater outdoor. Lalu selanjutnya tata ruang tapak. Untuk tata ruang tapak, di bagian depan merupakan welcoming area. Lalu di dekat welcoming area ini terdapat pos keamanan. Lalu di sebelah kiri ini merupakan area kuliner. Yang lalu kemudian di bagian depan ini merupakan area olahraga, dan di bagian tengah-tengah ini merupakan area duduk atau santai. Area duduk ini sengaja ditaruh untuk di tengah-tengah agar bisa mengakses ke segala arah. Bisa mengakses ke area olahraga, bisa mengakses ke area bermain, bisa mengakses ke area kuliner, dan juga bisa mengakses ke area penunjang seperti musola dan lavatory ini. Lalu dari bagian sini ini bisa melalui area kuliner ini bisa menembus ke pusat seni, dan itu bisa masuk lewat sini, dan di sini juga ada parkirannya, dan di sini juga ada jalan kecil, ada jalan juga untuk menembus ke bagian seni ini. Lalu di sini terdapat parkiran, dan ini merupakan bangunan masa pusat kesenian. Dan untuk lapangan Gatam ini juga bisa terhubung dengan bangunan pusat seni ini itu melalui area di sebelah sini dan juga area di sebelah sini. Lalu di lapangan Gatam ini terdapat pos keamanan, lavatory, dan juga tribunnya. Dan di ujungnya terdapat outdoor fitness sebagai fasilitas penunjang olahraga di lapangan tersebut. Terus di bagian tengah ini merupakan lapangan saburanya sendiri, dan nantinya di sekeliling lapangan ini akan dibentuk untuk trek lari dan juga trek sepeda. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada